Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Zaki Alirsyad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Sejarah Indonesia bab 1 dan bab 2, kelas 10. Yaitu pada materi pertama, bab pertama, kita akan membahas tentang pengantar ilmu sejarah. Oke, kita lanjut. Pertama itu konsep dasar ilmu sejarah. Sejarah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Nah, mengapa pohon dipilih sebagai asal dari kata sejarah? Berikut jawabannya. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya saling berkaitan dan memengaruhi masa yang akan datang. Sebagai simbol kehidupan, pohon dari akar hingga daunnya saling berkaitan. Definisi sejarah juga merujuk pada silsilah. Berikut beberapa definisi sejarah menurut sejarawan, yaitu menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Dan menurut sejarawan kedua, yaitu R.G. Collingwood, yang menjelaskan bahwa sejarah adalah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Kemudian yang ketiga, menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal. Sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Sejarah objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif, sejarah telah ditulis oleh sejarawan. Kemudian yang keempat, menurut R. Muhammad Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Baik, saya akan menjelaskan manfaat belajar sejarah. Yang pertama itu edukatif, yaitu selain sebagai sumber pengetahuan, sejarah dapat mengajarkan generasi muda hal-hal yang baik dan buruk, antagonis dan protagonis, nilai kepahlawanan, dan sebagainya. Kemudian inspiratif, yaitu belajar sejarah dapat meningkatkan semangat generasi muda untuk terus maju. Yang ketiga, rekreatif, yaitu mempelajari sejarah juga dapat memberikan kesenangan seperti sedang berekreasi secara mandiri. Kemudian yang keempat, instruktif, yaitu instruktif sejarah muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan. Manusia menjadi penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Peran manusia dalam sejarah layaknya pemeran utama dalam sebuah drama. Tokoh-tokoh penggerak sejarah umumnya adalah orang-orang yang besar. Oke, kita masuk ke dalam konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Setiap peristiwa sejarah atau event yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang atau space dan waktu atau time tertentu. Unsur ruang memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Unsur waktu menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi. 3 unsur penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI, yaitu yang pertama manusia. Manusianya ialah Soekarno dan Hatta. Kemudian unsur ruang, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian masuk unsur waktu, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian 4 konsep waktu dalam sejarah. Yang pertama perkembangan, kedua kesinambungan, ketiga pengulangan, keempat perubahan. Baik, kita masuk pada pertama, yaitu perkembangan. Suatu keadaan masyarakat yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Contoh penggunaan kapak pada masa praksara. Berikut ialah contohnya. Kemudian yang kedua, kesinambungan, yaitu suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengulangan. Pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya, terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Berikut ialah contoh-contohnya. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu perubahan.
Perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru. Biasanya, perubahan terjadi karena pengaruh dari luar, misalnya orang dan bencana alam. Kemudian kita mempelajari berpikir diakronis dalam sejarah. Diakronik berasal dari kata bahasa Yunani yaitu dia, artinya melintas, dan kronos artinya waktu. Konsep kronologi. Kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos, waktu, dan logos uraian atau ilmu. Kemudian ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Kemudian agar terhindar dari anakronisme. Keempat, anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lainnya. Kemudian kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu berikut ialah contoh kronologi proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama 6 Agustus 1945, yaitu kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Kemudian yang kedua 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom oleh sekutu. Kemudian tanggal 14 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. 16 Agustus 1945 merupakan peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian yang terakhir ialah 17 Agustus 1945, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kita masuk ke konsep periodisasi. Periodisasi merupakan pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu. Diperlukan agar dapat menganalisis secara menyeluruh suatu peristiwa dalam berbagai aspek. Kemudian periodisasi sejarah Indonesia. Berikut masa prasejarah, yaitu dimulai ketika manusia purba berimigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan kira-kira tahun 400 Masehi. Kemudian masa Hindu-Buddha dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara sekitar 400 Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Kemudian masuk ke masa Islam dimulai pada abad ke-13, meski Islam sudah masuk pada abad ke-7 sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Kemudian masa kolonialisme barat dimulai pada abad 16 dan berakhir pada abad ke-20. Kemudian masa pendudukan Jepang dimulai sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945. Kemudian kita masuk ke masa revolusi dimulai pada 17 Agustus hingga 27 Desember 1949. Kemudian kita masuk ke masa Orde Lama dimulai tahun 950 sampai tahun 967. Kemudian kita masuk ke masa Orde Baru dimulai pada tahun 966 sampai 20 Mei 1998. Kemudian kita masuk masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Kemudian kita masuk ke berpikir sinkronik dalam sejarah. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu shin, dengan, dan kronos, waktu. Menurut KBBI, segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kemudian ciri-ciri sinkronik. Yang pertama ialah mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Kemudian yang kedua, menitikberatkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Ketiga, bersifat horizontal. Keempat, tidak ada konsep perbandingan. Kelima, cakupan kajian lebih sempit dari diakronik. Kemudian keenam, kajiannya sistematis. Dan yang ketujuh, sifat kajian mendalam. Kemudian kita masuk ke perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik. Berikut ialah contoh-contohnya. Kita lanjut. Kemudian kita masuk ke bagian B, yaitu penelitian sejarah. Penulisan sejarah atau historiografi dan keterkaitan sejarah dengan teori sosial. Pertama, setiap peneliti sejarah menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis sumber sejarah untuk menghasilkan gambaran yang benar tentang suatu peristiwa. Kemudian langkah-langkah penelitian sejarah.
yaitu pemilihan topik, kedua heuristik, kemudian yang ketiga kritik, keempat interpretasi, kelima historiografi. Sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Kemudian sumber sejarah. Sumber sejarah berdasarkan sifat dan kedudukan, yaitu berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber primer. Kedua, sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Sumber primer kuat. Sumber primer kurang kuat atau sejaman. Contoh sumber primer kuat adalah naskah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Contoh sumber sejaman adalah koran-koran pada masa dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Contoh sumber primer kuat adalah naskah. Kemudian kita masuk ke sumber sekunder. Adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Pertama, tulisan, kedua lisan, dan ketiga benda. Sumber tulisan. Sumber tulisan adalah sumber tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Seperti contohnya naskah, prasasti, buku, arsip, dan koran. Kemudian sumber lisan, yaitu keterangan-keterangan lisan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Kemudian sumber benda adalah sumber berbentuk artefak atau fosil atau hasil-hasil budaya yang ditemukan dalam suatu tempat. Kemudian perkembangan historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi tradisional, ciri-cirinya ialah istana sentris, kemudian supranatural, kemudian mitos, kemudian genealogi. Historiografi kolonial, ciri-cirinya ialah Nerlandosentris dan Eropa-sentris. Kemudian ciri-cirinya ialah menggunakan metode penelitian sejarah, tidak melulu soal bercerita tokoh besar. Kemudian keterkaitan sejarah dengan teori sosial. Teori-teori dalam ilmu sosial memang diperlukan untuk menambah ketajaman dan bobot analisis dalam penulisan sejarah. Pemanduan ilmu sejarah dengan ilmu sosial humaniora barulah dilakukan setelah penganut aliran analis di Perancis. Kemudian Indonesia, menurut Kunto Wijoyo, penerapan teori-teori sosial dalam penelitian sejarah di Indonesia dipelopori oleh seorang sejarawan yang bernama Sartono Kartodirjo. Baik, kita masuk ke bab kedua, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan jalur rempah pada masa praksara. Pertama, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan, bukit barisan di Pulau Sumatera, dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, serta Palung Jawa, yaitu Sunda. Teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ialah teori out of Africa. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di tanduk Afrika sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu. Mereka masuk ke Nusantara, mereka merupakan penutur bahasa Austronesia. Kemudian yang kedua, teori out of Taiwan. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Migrasi bangsa Austronesia dan Taiwan terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Selain budaya maritim, budaya lain yaitu bercocok tanam. Kemudian peta persebaran purba menurut teori Afrika. Berikut ialah contohnya. Kemudian kita masuk ke teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pertama, yang ketiga, teori out of Yunan. Menurut teori ini, nenek bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Tiongkok. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia, yaitu bangsa Melanozoik, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Kemudian yang keempat, teori Nusantara.
Menurut teori ini, asal-usul bangsa Indonesia adalah dari Indonesia itu sendiri. Orang Indonesia merupakan keturunan Homo soloensis dan Homo wajakensis. Kemudian masuk ke manusia purba di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, kemudian kedua Pithecanthropus erectus, dan yang ketiga adalah Homo. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Kemudian Meganthropus adalah nama yang umum untuk fosil-fosil geraham dan tengkorak berukuran besar yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Namun, kini nama genus Meganthropus dipandang keliru. Para ahli kini menyebutnya dengan Homo erectus paleojavanicus karena dipandang masih memiliki hubungan dengan Homo erectus. Kemudian, ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama ialah tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan tumbuhan. Kemudian kita masuk yang kedua, Pithecanthropus erectus. Fosil Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois pada 1891 sampai 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus berarti manusia kerah yang mampu berdiri tegak dan lurus. Pada perkembangannya, selanjutnya Pithecanthropus erectus dimasukkan ke genus Homo yang kemudian dinamakan Homo erectus erectus. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Yang pertama, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm. Kemudian yang kedua, geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal. Yang ketiga, dagu belum ada. Yang keempat, hidung lebar. Kemudian yang terakhir, volume otak berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Kita masuk ke Homo. Ada beberapa jenis manusia ini, yaitu Homo wajakensis dan Homo floresiensis. Temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia adalah fosil Homo wajakensis. Fosil tengkorak manusia wajak ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietschoten di Campur Darat, Jawa Timur pada tahun 1880. Ciri-ciri Homo wajakensis, yaitu yang pertama, dia memiliki tinggi badan berkisar 170 cm, kemudian volume otak sekitar 1550 cc sampai 1650 cc. Kemudian bermuka lebar dan berhidung lebar, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Kemudian ciri-ciri Homo floresiensis, yaitu tinggi maksimal 106 cm, volume otak sekitar 350 cc. Oleh karena itu, ukuran tubuh yang mungil Homo floresiensis dikenal juga dengan Hobbit, manusia kerdil dalam trilogi film The Lord of the Rings. Corak kehidupan manusia zaman praaksara. Berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yakni masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Kemudian kita masuk ke pertama, yaitu masa berburu dan pengumpulan makanan. Berdasarkan hasil-hasil kebudayaannya, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, ini disebut Paleolitikum. Kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan, Mesolitikum. Pertama, Paleolitikum. Berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu, manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens hidup nomaden dan berkelompok dengan jumlah 10-15 orang dengan telah mengenal konsep primus inter pares. Benda hasil kebudayaannya berupa alat batu yang masih kasar. Benda-benda hasil kebudayaannya dibagi menjadi 2 kebudayaan, yakni Ngandong dan Pacitan. Kemudian masa yang kedua yaitu Mesolitikum, berlangsung kira-kira 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Benda hasil kebudayaannya berupa batu yang di salah satu sisinya dihaluskan. Manusia yang hidup yakni ras Australomelanesoid dan ras Mongoloid, menghasilkan sampah dapur.
Dikenal dengan peradaban Apris, Sausroce, dan Semisendenter. Mengenal cara bercocok tanam dengan teknik slash dan burn. Masa bercocok tanam. Pada masa ini, Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut budaya Neolitik atau batu muda. Zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau batu besar berbeda dengan masa batu lainnya karena tidak dapat dimasukkan dalam kelompok periodisasi praksara Indonesia. Istilah megalit berasal dari kata megah yang berarti besar, litos yang berarti batu. Ciri khas masa ini adalah adanya benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan baik. Sini ialah contohnya zaman Megalitikum, yaitu pertama ada menhir, tugu batu tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Yang kedua punden barundak, bangunan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat. Sarkofagus, tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Kemudian dolmen, meja batu tempat meletakkan sesaji. Warugah, kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Kemudian arca batu, pemujaan terhadap roh nenek moyang. Masa Neolitikum berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi, mengenal sistem barter. Benda hasil kebudayaan berupa alat batu sudah mulai dihaluskan pada kedua sisi, menetap di desa-desa kecil dalam komunitas petani. Bangsa Melayu Proto-Melayu atau disebut Melayu tua. Kemudian masa Perundagian. Pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Deutero Melayu, bangsa yang terampil dalam membuat alat-alat dari logam. Bukti-bukti tertuah, temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, yakni 500 sebelum Masehi. Artefak besi antara lain ditemukan di dalam kubur batu Wonosari, Yogyakarta, Besuki, dan Gunung Jawa Timur. Masa perunggu di Indonesia ditandai dengan penemuan nekara, kapak corong, arca, perhiasan, dan senjata. Nekara dapat dibedakan menjadi dua tipe, yakni tipe pejeng dan tipe herger. Kemudian perbedaan nekara. Herger 1. Bentuk tambun dan bagian pukulnya menyatu dengan bagian badan. Selain itu memiliki ukiran hiasan katak. Kemudian ciri-ciri pejeng berbentuk ramping dengan bidang pukulnya yang menjorok ke arah luar yang dari bagian bahunya. Kemudian asalnya kebudayaan Dongson Vietnam. Kalau pejeng merupakan asal asli Indonesia, yaitu Bali. Kemudian fungsi dari Heger yaitu memohon keselamatan, menolak bala, meminta hujan, dan mengusir roh jahat. Kemudian fungsi pejeng yaitu umumnya sebagai sarana upacara, lambang status sosial, dan mas kawin. Kemudian kita masuk ke pengaruh kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson terletak di wilayah lembah Songhon. Songhon, Sungai Ma, Teluk Tonkin, Vietnam, dan berkembang pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Puncak dari kebudayaan perunggu dan munculnya artefak dari besi di Vietnam. Negara perunggu didatangkan ke Indonesia setelah 200 sebelum Masehi. Negara Dongson termasuk tipe Herger 1. Masuk wilayah Indonesia melalui jalur Semenanjung Malaya yang dibawa oleh bangsa Austronesia. Kemudian pengaruh kebudayaan Sahun dan Kalanai. Kebudayaan Sahun, kebudayaan gerabah Vietnam yang menyebar hingga ke Indonesia. Berkembang sekitar 600 sebelum Masehi di wilayah Vietnam bagian utara. Ciri kebudayaan Sahun terlihat dari pola gerabah, yakni pola geometri dan pengolesan dengan warna merah dan putih. Kebudayaan Kalanai berkembang di Filipina pada abad 5 sebelum Masehi dan menyebar ke Indonesia saat masyarakat memasuki tahap perundagian. Kemudian nilai-nilai budaya masyarakat pada masa praksara yang masih bertahan. Seiring berkembangnya kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, masyarakat praksara mewariskan nilai-nilai dan pandangan hidup melalui cara lisan. Ada dua cara menyampaikannya, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama secara langsung, yaitu melalui nasihat-nasihat dan petuah-petuah. Kemudian secara tidak langsung, melalui contoh hidup dan folklore, mitos, legenda, dongeng, upacara, nyanyian rakyat, dan lain-lain. Tradisi lisan dan folklore. Tradisi juga dipahami sebagai sesuatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Karena penyampaiannya dilakukan secara lisan, kemudian dikenal istilah tradisi lisan. Folklore
adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Ciri-ciri folklore, pertama bersifat tradisional, anonim, tidak diketahui pengarangnya, prologis, terdapat unsur mistis, lugu dan polos, ceritanya tanpa sensor, berkembang dalam versi yang berbeda-beda, menggunakan kata-kata klise, bermanfaat dalam kehidupan masyarakat milik bersama masyarakat tertentu. Kemudian jenis-jenis folklore, yaitu pertama mitos, kedua legenda, ketiga dongeng, keempat nyanyian rakyat, kelima upacara. Tradisi lisan yang masih lestari, yang pertama ialah wayang beber, yang ketiga makyong, 4 didong, 5 rabab pariaman, 6 tanggomo. Kemudian kita masuk ke B, yaitu jalur rempah di Indonesia pada masa praaksara. Kemudian apa itu jalur rempah? Pengertian jalur rempah atau spice route adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia, yang dimulai dari wilayah timur Nusantara, melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, kemudian daratan Timur Tengah atau Asia Barat, Mediterania hingga Eropa. Komoditas yang diperdagangkan di jalur rempah yaitu lada, kayu manis, pala, dan cengkeh. Kemudian kita masuk ke jalur rempah pada masa praksara. Jalur rempah merupakan jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia. Warisan nenek moyang kita sejak 4.500 tahun yang lalu. Pada masa praaksara, wilayah yang dilintasi jalur rempah membentang sampai Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar, dan Asia Tenggara. Bukti arkeologis, yaitu terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa jalur rempah sudah terbentuk sejak masa praaksara. Pertama, gambar perahu, layar, dan manusia dengan senjata terselip di pinggang di situs Liang, Kecamatan Kalimantan Selatan. Kemudian lukisan perahu serta lukisan penari dan gendang logam di situs Here Sorot Entapah. Ketiga, gendang Dongson dari Vietnam Utara dan Tiongkok Barat Daya, era kurang lebih 2.500 tahun yang lalu atau zaman logam. Kemudian kita masuk ke bukti tertulis. Yang pertama, kitab petunjuk pelaut ke lautan Eritrea, nama kuno Yunani untuk Samudra Hindia. Gaius Plinius Secundus alias Pliny the Elder dalam catatan perjalanannya menyebutkan tentang para pelaut pemberani dari timur yang datang membawa kayu manis dengan menggunakan perahu sederhana. Kemudian ketiga, peta Guide to Geography abad ke-1 Masehi yang dibuat astronom Alexandria, Mesir, Claudius Ptolemaios. Kemudian catatan perjalanan ke Jawa melalui laut dari dua pendeta Buddha, yaitu Fasien dan Gunafarma. Baik, cukup sekianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Alif Zaki El Irsyad. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berbicara. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.